Oke. Sebelum kita bahas terkait dengan pengerjaan PTS, ini Pak Idik mau kasih garis bawah. Yang pertama adalah bagaimana cara kalian mengerjakan PTS. Ya, Pak Idik nggak suka kalau ada yang mengerjakan PTS itu cepat-cepat. Ya, antara dia ini apa tadi tuh? Dia ini ada kendala. Yang kedua adalah dia ini sok pinter. Ya kan? Kalau misalnya sok pinter dibuktikan dengan nilainya yang bagus, Pak Edi tepuk tangan, apresiasi banget pasti. Tetapi apabila dia mengerjakannya cepat, lalu nilainya jelek, nilainya hancur, nah itu yang bikin kecewa pastinya. Ada waktu yang masih tersedia banyak, tetapi dikumpulkannya cepat-cepat, ya kan? Dan itu menurut Pak Edi nggak memiliki daya juang. Ya, jadi ketika ada waktu 60 menit ya dimaksimalkan 60 menit. Kalau ada waktu 90 menit dimaksimalkan 90 menit. Coba Pak Edi tanya nih, kira-kira kalau ngerjain PTS ada tipsnya nggak? Yang dikerjain yang mana dulu? Kerjain yang gampang dulu ya. Bagian esai dulu. Nah, setuju. Pak Yudi juga mendukung. Dikerjakan yang esai dulu. Ya kan, esai ada 5, dan kalau menurut Pak Yudi, guru-guru lain juga pasti akan memberi bobot nilai esai itu paling banyak. Ketika nilainya paling banyak, otomatis jawaban kalian juga harus meyakinkan, harus jelas, harus meyakinkan. Ketika guru minta menjelaskan, ya dijelaskan, bukan hanya menyebutkan 1-2 kata saja yang menimbulkan banyak pertanyaan dan ketidakjelasan. Nah, daripada kalian mengumpulkan cepat-cepat, mendingan esainya dilengkapi dengan kata-kata yang kalian buat sendiri. Itu. Ya kan? Esai pertama yang dikerjakan secara maksimal. Kalau bisa dijelaskan sejelas-jelasnya, dijelaskan. Pasti ada nilai apresiasi nilai dari guru terkait kalian menjelaskan jawaban tersebut. Ya, itu satu. Setelah esai, apa kira-kira yang bisa dikerjakan? PG. Kira-kira PG seperti apa yang dikerjakan terlebih dahulu? Gampang dulu. Kan kalian bisa nih nomor 1 sampai 25 kalian bisa acak soalnya ya. Ngerjainnya kan bisa acak. Tinggal kalian klik dari nomor 1, 2 dan seterusnya. Kalau nomor 1 gampang ya dikerjain. Nomor 2 soalnya asing atau soalnya harus kalian buat mikir dulu, ya di skip dulu nggak apa-apa. Ya, karena kan biasanya kalau buat soal di Sokrates itu misalnya kita guru udah urut nih materinya dari yang sub yang A, B, C, pokoknya urut dari yang halaman depan di buku paket misalnya. Tapi di Sokrates itu bisa ngacak, ya kan? Nah, kalian silakan cari soal-soal yang menurut kalian gampang dan kalian pernah menemui soal itu, sudah ada pembahasannya sebelumnya. Jadi yakin guru mata pelajaran lain juga pasti ada yang mengeluarkan soal yang pernah dikeluarkan di sebelumnya. Nah, cari soal-soal yang seperti itu. Itu untuk mengefektifkan waktu supaya nanti yang ketiga, yang terakhir, kalian mengerjakan PG, itu yang susah-susah, itu bisa kalian proses mikir. Ya, jangan kalian misalnya nomor 1 sampai 25 ngerjainnya urut. Tapi yang susah ngerjainnya ngasal. Habis itu yang susah, yang dianggap susah itu nggak diperiksa lagi, bahkan langsung di-submit. Nah, itu yang menurut Pak Yudi kurang, tidak memiliki daya juang. Ya, jadi seperti itu nanti PTS untuk IPS juga dimaksimalkan waktunya. Oke ya. Itu. Terus kita langsung aja ke ini. Ada soal Pak Yudi ambil dari Quizizz bab 1 kelas 7. Ini juga pasti ada kaitannya ya. Kita jawab bersama-sama ya. Bersama-sama, yang dapat jawabannya bisa langsung sebutkan. Yang ini A, ini B, ini C, ini D. Ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang C. Yang C.
Air, udara, Dan tanah. tanah. Apakah itu sumber daya alam? Iya. Ya. Ya, Pak. Bukan ya? SDA. Alam itu itu alam. Sumber daya alam itu bisa digunakan untuk memenuhi kehidupan manusia, ya kan? Kurang tepat. A. Hewan, tumbuhan, dan mineral. Iya, ya. Jadi kan sumber daya alam, sumber daya artinya apa ya? Memang di sini bisa masuk juga, tetapi kurang lengkap ya, karena ketika air, udara, dan tanah saja yang ada di sekitar manusia, dia tidak bisa disebut sumber daya. Dia tidak bisa mendukung yang namanya kehidupan manusia. Ya, jawabannya adalah yang A, hewan, tumbuhan, dan mineral. Semuanya bisa diperbarui ini. Atau istilah lainnya apa? Yang kita pernah bahas? Yang dapat diperbaharui istilah lainnya? Sustainable. Renewable. Ya, lalu yang tidak bisa diperbaharui unrenewable. Next. Pengertian ruang dalam pengetahuan sosial adalah yang paling tepat yang mana kira-kira? Semesta yang Baca dulu, Brian. Yang D. Yang B, yang lain? D. D, delta. D. Oke. Delta. Jawabannya lebih ke yang delta, karena di sini sudah komplit sekali penjelasannya. Tempat di permukaan bumi baik keseluruhan maupun sebagian digunakan makhluk hidup buat tinggal. Next. Faktor terjadinya interaksi keruangan. Ini yang sudah pernah dibahas di bab 1 di awal nih. Saling melengkapi masuk gak kira-kira? Masuk. 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 Ini masuk? Masuk. Masuk. Ini Masuk. masuk. Berarti yang ini yang enggak ya. Berarti jawabannya adalah yang Enggak. yang A, 1, 2, dan 3. Oke, betul. Next. Nah, ini ada istilah-istilah yang digunakan dalam peta. Di peta biasanya ada ini, bagian-bagian ini. Yang tidak termasuk itu ada di sini, Pak Idil, ya. Ada confirm, ada equivalent, ya. Ada juga equidistance. Ya, ini 3 istilah ini merupakan istilah-istilah yang digunakan untuk syarat sebuah peta. Jadi untuk penggambaran atau membuat tampilan di peta itu harus sesuai dengan syarat ini. Jadi yang masuk itu yang ini. Komposisi peta atau komponen peta itu ini. Jawabannya yang 4D. Next. Secara geografis letak Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. 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 Oke, next. Luas daratan Indonesia jika dibandingkan dengan negara Amerika Serikat, maka Amerika. Luas. Indonesia. gimana? A. C. Ya, jawabannya yang C. Amerika Serikat lebih luas daripada Indonesia. Selisihnya juga lumayan jauh. Meskipun Indonesia lebih panjang, tetapi secara lebar itu Indonesia lebih kecil. Ya. Kan luas itu bisa panjang kali lebar, gitu ya. Nah, Indonesia itu lebih kecil dibanding Amerika Serikat, atau Amerika Serikat lebih luas. Jawabannya yang C. Next, daerah yang menjadi tempat tumbuh hutan mangrove. Bakau nih, hutan bakau. Pantai berlumpur. Nah, pantai berlumpur ya. Di pantai memang kalau di garis pantai lalu tanahnya tanah pasir pantai, pasir laut, memang agak susah untuk menumbuhkan tanaman. Tetapi ketika ada daerah-daerah di pesisir pantai dan daerahnya itu berlumpur ya, bukan pasir pantai, maka bisa ditumbuhi hutan mangrove atau tanaman bakau. Dan ini bisa berguna untuk mencegah abrasi air laut ya. Next. Dilihat dari jenisnya, terumbu karang Indonesia merupakan salah satu yang terkaya. Terumbu karang Indonesia terkaya di dunia. Dari sisi ekonomis, fungsi atau manfaat dari terumbu karang adalah
Tempat tempat ikan Ekonomis. banyaknya ikan. Wisata. Ekonomis. Berkembang biak ikan. Tujuan wisata. Iya. Ekonomis itu kan ada ini, ada ininya ini. Ada Daerah tujuan wisata. tujuan wisata. Iya, betul. Daerah tujuan wisata ya. Secara ekonomi menguntungkan sebagai tempat tujuan wisata. Next. Peta merupakan gambar permukaan bumi. Yang C. Ya, Ada C, datar dan betul. Ada bidang datar. Ada bidang datar dengan skala tertentu. Next. Ini ada sebuah peta di pojok kanan ini ada garis panah, ini kira-kira disebutnya apa nih, komponen apa nih? inset. Iya, Inset. betul, inset ya. Kalau orientasi itu yang mana sih orientasi? Orientasi itu adalah arah mata angin. Nah, biasanya arah mata anginnya mengarah kemana? Utara. Ke utara nih, kalau nggak salah lihat nih Pak Idinia, di sini ada arah utara nih di sini. Lalu indeks. Indeks itu biasanya ada judul, ada juga kode petanya, itu indeks. Lalu legenda. Legenda itu yang pojok sini untuk menerangkan keterangan-keterangan yang ada di dalam peta itu sendiri. Next. Berdasarkan pernyataan di atas ada 5 ya. Akibat letak Indonesia secara astronomis ditunjukkan oleh nomor. Astronomis itu bisa berkaitan dengan garis lintang dan garis bujur. 1 dan 3. Ya, betul. 1 dan 3 ya. Karena Indonesia dilalui garis khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis. Lalu juga karena Indonesia secara garis lintangnya juga ada banyak ya, maka memiliki 3 zona waktu yang A. Lanjut. Ini. Dari arah mana ini kira-kira anginnya? Lalu ini disebutnya angin muson apa, membawa musim apa? Muson ada berapa angin muson? 2. 2. Muson apa sama muson apa? Barat dan timur. Barat dan timur. Nah, kira-kira ini barat atau timur ini? Timur. Timur. Berarti barat. 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 Barat atau timur? Ini angin muson barat. Ya, di sini ada garis, lalu di sini memang dari utara ada, ya. Tetapi menurut ya pakar ini disebutnya lebih kepada angin muson barat. Angin muson barat membawa angin dari daratan Asia sini ya, daratan Asia sini. Nah, angin muson barat ini membawa musim apa kira-kira? Musim hujan. Hujan. Musim hujan, yakin? Yakin? Ya, Yakin. betul, musim hujan ya. Sedangkan kalau angin muson timur itu bertiup dari Australia. Meskipun Australia agak di tenggaranya ya, tetapi ada yang dari sebelah sini juga, sebelah timur sini. Nah, angin muson timur ini bertiup ke Indonesia itu membawa musim kemarau. Ya, seperti itu. Ini kalau jawabannya salah ini. Tuh, ini harusnya musim hujan. Ya, di buku paket juga ada penjelasannya juga. Next, interaksi antar ruang yang berwujud pergerakan manusia. Sensus penduduk. Unsur penduduk. Ikut-ikut aja nih Brian nih. Ini loh, baca loh. Pergerakan manusia bergerak, pindah dari satu tempat ke tempat lain, ke sana ke sini. Berarti mobilitas. Yang mana? Yang A. Mobilitas penduduk. Iya betul, mobilitas. Ya, mobilitas penduduk tuh. Yuk, ini saling apa nih? Saling melengkapi. Saling melengkapi, betul. Nah, ini
Daerah Kalimantan, Papua Timur, bagian timur mempunyai flora yang khas. Salah satunya berupa titik-titik dan mempunyai karakteristik titik-titik. Lebih kepada yang D, delta ya. Di Indonesia sendiri kan hujan-hutan tropis ya. Tropis ini sendiri udah identik dengan Indonesia. Ada hutan musim gugur di Indonesia, meranggas pada musim kemarau ya memang ada ya. Tetapi untuk daerah-daerah seperti Kalimantan dan Papua ini skalanya sedikit sekali. Begitu juga stepa dan sabana ini. Stepa dan sabana itu lebih banyak di daerah Jawa ya. Lalu di Papua dan Kalimantan itu lebih banyak hutan hujan tropis karena masih terjaga keasrian dan kerimbaannya. Nah, karena masih terjaga disebutlah kanopi mereka tebal-tebal. Kanopi itu ya pohon-pohonnya yang di atas itu masih sangat tebal sekali ya, sehingga menjaga kerimbaan atau iklim di daerah tersebut. Ya, jawabannya yang delta. Next. Fauna Indonesia yang masuk ke bagian tengah. Ini ada anoa, ini ada kanguru, ini ada Cendrawasih. Ini ada Badak berjula satu. Badak berjula satu. Nah, kira-kira yang Indonesia bagian tengah faunanya yang mana? Yang Badak. berjula satu. Badak emang ada di mana? Itu guys. Badak kan ada di Cendrawasih. Jawa. Cendrawasih ada di Papua. Anoa. Ya, anoa ada di Sulawesi dan Sulawesi masuk zona Indonesia bagian tengah. Ya. Tuh, ini hampir mirip seperti kerbau tapi kecil. Next. Contoh fauna peralihan atau fauna yang Indonesia bagian tengah ini masih sama, kecuali ini ada apa namanya? Komodo. Komodo ini Musang. kuskus. Bukan musa. Apa ya? Aduh, lupa namanya. Kuskus semacam semacam oposum. Yang jalannya lambat bukan sih? Ya, sepertinya jalannya lambat. Ini juga belum pernah saya lihat, tapi sebutannya kuskus. Ini tadi anoa, ini badak. Kira-kira yang bukan masuk ke zona Indonesia peralihan mana? D ya, delta tadi badak, karena badak Indonesia bagian barat, ada di Pulau Jawa. Fungsi ekologis hutan mangrove. Ekologis artinya ini untuk alam itu sendiri. C. Melindungi pantai dari abrasi. Ya, betul C. Ya, melindungi pantai dari abrasi. Flora dan fauna Indonesia Tengah meliputi pulau-pulau berikut ini kecuali. Nah, Indonesia Tengah itu meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, entah itu timur dan juga barat, dan kecuali Bali. Jadi Bali ini tidak termasuk wilayah tengah. Bali masuk ke dalam wilayah bagian barat. Ya. Tuh, tipe Asiatik Bali itu. Nah, di sini ada garis pemisah. Huruf Y kira-kira disebutnya garis apa? Di buku paket coba dicari-cari halaman berapa itu? 70. C. Garis Weber. Garis Weber. Nah, garis Weber kira-kira memisahkan Indonesia bagian mana dengan bagian mana? Bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Tengah timur. Bagian tengah sama timur. Ya, bagian tengah dan timur saja ya, karena ini memisahkan tengah dan timur. Tengah dan timur. Sedangkan yang X garis Barat dan tengah. barat dan tengah. Ya, disebutnya garis apa ini? Garis Wallace. Wallace. Garis Wallace, Wallacea ya, Wallace. Tuh. Oke, habis itu soal-soalnya. Next, masih ada lagi. Ini yang nyalin kamera jadi tinggal Gretchen doang ini. Nyalain dong. Terus tipe ini kita ya. Di gambar terkait dengan pembagiannya, ini tokoh Alfred Russel Wallace.
lahir 1823, meninggal 1913. Penjelajah, geografer, antropolog, dan biologi dari Inggris. Ya. Ada 3 tipe fauna. Tipe fauna Asiatik Indonesia bagian barat. Ya. Ada gajah, harimau, orangutan, beruang madu, badak, banteng, merak juga ada ya. Lalu ada begantan. Ya. Merak ini kan udah banyak, apalagi Pulau Jawa ya, sudah banyak populasi penduduk ya. Tapi kalau kalian bayangkan, hewan-hewan ini dulu ada terdapat di sekitar wilayah di Indonesia, di tempat-tempat sesuai dengan ininya, daerahnya. Ada di daerah barat ya, ini di barat ya. Tetapi sering perkembangan zaman, perburuan ya, penangkapan, penjualan ilegal dari zaman penjajahan sampai zaman sekarang membuat populasi hewan-hewan ini menjadi langka atau bahkan punah. Seperti contohnya adalah harimau Jawa. Orangutan juga bisa terancam punah karena daerah-daerahnya sudah diganti perkebunan sawit. Tuh, apalagi merak ya, merak diburu bulunya. Tipe peralihan Indonesia bagian tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara. Di sini ada anoa ya, anoa, komodo, terus ini ada kuskus tadi, lalu ada ini apa nih? Sepertinya ini babi rusa, ini ada itunya nih. Apa namanya? Ada tanduk tapi di giginya, gitu ya. Lalu yang terakhir tipe Australis. Ini yang berdempetan dengan Papua Nugini dan juga wilayah Australia. Kanguru, lalu ini tuh semacam terenggiling atau landak ya, landak daerah sana, pemakan semut. Terus cendrawasih. Nah, kalau burung ini burungnya burung apa ya? Mungkin kakak tua ya. Tapi kalau setahu Pak Yudi ini burung makau, ini ada di Brazil ini. Tapi ibaratnya burung kakak tua karena paruhnya bengkok ya, seperti itu kurang lebih. Nah, kalau misalnya kita lihat kenapa kok ada 3 pembagian, kita melihat di sini ada historinya ya. Paparan Sunda dan paparan Sahul di zaman es. Kalian bisa lihat paparan Sunda terdiri dari Asia Daratan, lalu Sumatera, Jawa, dan juga ada Kalimantan. Berdempetan juga dengan Filipina ya. Lalu paparan Sahul Australia masih berdempetan dengan Papua, Pulau Papua. Sehingga daerah-daerah yang di Sunda atau di Sahul ini flora dan faunanya itu hampir sama. Karena di masa lalu flora tersebut kan pasti akan mengalami yang namanya sporadis perkembangan ke daerah-daerah sekitarnya ya kan, dan juga faunanya itu juga pasti akan melakukan persebaran ke daerah-daerah sekitarnya. Sedangkan yang tipe tengah ini merupakan daerah-daerah yang masih bisa dijangkau tetapi tidak semudah yang di daratan. Maka disebut zona peralihan. Seperti itu ya. Terus arah mata angin. Ini perlu dibahas sedikit ya. Peta biasanya menggambarkan utara. Ya. Kalau yang di sebelah kanannya utara apa nih kira-kira? Timur laut. Timur laut. Timur ini? Tenggara. Barat. Selatan. Barat daya. Barat laut. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya juga kalau misalnya mau diperluas lagi ada ini Timur Tenggara. Nah, di antaranya Timur Tenggara itu ada Timur Tenggara. Biasanya ini yang di antara misalnya Timur dan Timur Laut, di antara ini pasti akan menyebutkan ini dengan ini. Timur dan Timur Laut. Begitu juga yang ini. Pasti akan menyebutkan Timur Tenggara. Itu ya. Terus Timur Tenggara ya, bukan Timur Tenggara ya. Terus ini juga pasti akan menyebutkan Selatan Tenggara. Yang ini di sini Selatan Barat Daya. Ya, jadi diharap tidak salah-salah kalau menyebutkan yang namanya arah mata angin. Terus coba kita lihat peta Indonesia. Peta Indonesia di sini. Indonesia secara wilayah itu paling unik dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ya. Kalau secara strategis sangat strategis. Secara geologis ya geologis banget ya.
strategis dilihat dari letaknya yang diapit 2 samudra 2 benua. Ya, secara ekonomi sumber daya alam karena tropis memiliki potensi agraris yang sangat besar di bidang pertanian. Secara kemaritiman karena kepulauan, Indonesia juga bisa memiliki sumber daya alam laut yang sangat banyak, potensi kemaritiman. Secara geologis, Indonesia juga dilengkapi dengan adanya gunung berapi yang terjejer dari Sumatera, Jawa, lalu Kepulauan Indonesia Timur, Sulawesi, sampai Maluku. Kecuali Borneo atau Kalimantan yang memang gunungnya tidak ada gunung berapi. Ada paling bukit-bukit. Seperti itu. Ya. Nah, dari letak wilayah Indonesia yang strategis, lalu dilewati garis khatulistiwa, lalu secara geologi memiliki gunung berapi, ya Indonesia pasti memiliki mendapatkan manfaat dari apa yang kita sebutkan tadi, ya kan? Contoh satu aja deh, manfaat Indonesia dilalui garis khatulistiwa itu apa sih? Ya hilang semua ini, gimana ini? Nggak ada musim salju. Tidak ada musim salju, musim-musim ekstrim nggak ada ya. Salju yang dingin banget nggak ada, panas yang menyengat seperti di gurun nggak ada. Ya, Indonesia musim hujan dan musim kemarau, dan itu masih bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Kecuali memang kalau musim kemaraunya panjang, musim hujannya terlalu lebat, itu pasti akan menimbulkan bencana. Ya, satu lagi lah ya. Kalau Indonesia secara geologis ada gunung berapi, kira-kira apa dampak atau manfaat yang bisa didapat oleh bangsa Indonesia? Daerahnya pasti subur, karena material-material vulkanik gunung berapi bisa menyuburkan tanah. Ya, itu bisa melengkapi sisi agraris di wilayah-wilayah Indonesia. Seperti itu. Lalu material-material gunung berapi juga bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Contohnya seperti ada material batu, pasir, ya kan, atau misalnya air panas dari gunung berapi, belerang, itu bisa digunakan sebagai barang tambang. Yang belerangnya ya, air panas ya untuk ya membantu ini aja kehidupan, seperti misalnya sumber air panas. Seperti itu, ya. Mungkin itu aja cukup yang dibahas. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang baru masuk mungkin di sini? Pak, saya baru masuk. Siapa itu? Joshua, Pak. Joshua. Ada lagi selain Joshua? Anggita, Brian, Christian, Elizabeth, Gloria, Grace, Ervin, Margaret, Petrus, Putri, Riko, Sondang ada? Tidak ada. Baik.